it was just two lovers sitting in the car, listening to Blonde, falling for each other. Pink and orange skies, feeling super childish, no Donald Glover. Missed call from my mother, like where you at tonight, got no alibi. I was all alone with the love of my life. She's got glitter for skin, my radiant beam in the night. I don't need no light to see you shine. It's your golden Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kami mahasiswi dari Universitas Indrapasta PGRI dari Prodi Pendidikan Biologi ingin memenuhi kebutuhan tugas mata kuliah pengetahuan lingkungan yang diampu oleh Bapak Masyudi Alamsyah MPD mengenai permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitar kita dengan judul Kurangnya Daya Tampung pada Bank Sampah Pasar Kemiri di Depok. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Dia Cahyani dari kelas R4B dengan NPM 2021415075. Nama saya Nila Muktafiani dari kelas R4B dengan NPM 2021415079. Nama saya Arsya Jati Salsabil dari kelas R4B dengan NPM 2021415080. Nama saya Asyifa Satara dari kelas R4B dengan NPM 202141500067. A few inches later. Tumpukan sampah yang menggunung setinggi hampir 5 meter ini ada di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat. Gunungan sampah di Pasar Kemiri Muka, Beji, Kota Depok mulai diangkut menggunakan alat berat dan dipindahkan ke truk tronton untuk kemudian dibawa ke TPA Cipayung. Gunungan sampah ini juga tersebar hingga ke beberapa kios pedagang dan juga aroma busuk dari sampah ini tercium hingga dari jarak puluhan meter. Jadi saat ini kelompok kita ingin menuju ke tempat yang ingin kita wawancarai. Halo guys, kami ingin mewawancarai Pasar Kemiri yang ada di Kota Depok. Hai guys, kita udah sampai nih. Nah, bisa kita lihat di belakang, ini adalah gunungan sampah di Pasar Kemiri. Nah, ada ibu-ibu kan, dia sedang mengais rezeki loh. Semangatnya ini patut nih kita contoh sebagai anak muda. Ya, jadi ini adalah tumpukan sampah yang meluap hingga ke jalan, sehingga mengganggu akses jalan masyarakat. Untuk info selengkapnya, yuk kita cari tahu sama-sama. Selamat pagi Bapak, kami dari mahasiswa Universitas Indrapasta PGRI dari Prodi Pendidikan Biologi. Kami di sini meminta kesediaan waktu Bapak untuk diwawancarai. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Sebelum itu, apakah saya boleh tahu nama Bapak siapa? Nama saya Mustaqim. Saya dari Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Depok. Oke, baik. Terima kasih untuk kesediaan waktu Bapak telah mau diwawancarai oleh kami. Kalau boleh tahu, apakah Bapak berasal dari sini? Ya, saya asli sini. Sudah berapa lama Bapak tinggal di sini? Kalau umur saya udah 39 tahun. Oke, baik. Kalau menurut Bapak, apa sih tentang kesehatan lingkungan itu atau kebersihan lingkungan itu, Pak? Kebersihan lingkungan apa ya? Ya enak, nyaman, dilihat, dipandang mata, dirasakan banyak orang, juga manfaat buat orang lah. Itu saya rasa kebersihan secara ininya begitu. Oke, baik. Kan keberhasilan lingkungan itu keterkaitannya dengan pencemaran lingkungan ya. Kalau menurut Bapak, kalau pencemaran lingkungan itu apa, Pak? Pencemaran itu banyak faktor ya. Kalau menurut saya dari sisa-sisa manusia juga pencemaran itu gitu. Proses kimiawi yang membahayakan ya, itu pencemaran kalau nggak salah sih begitu, melalui udara atau air atau tanah gitu. Oke, baik. Kalau misalkan keberhasilan lingkungan itu mempengaruhi dengan kesehatan lingkungan nggak menurut Bapak? Ini soal apa nih?
Jadi kalau misalkan lingkungan kita sehat itu, menurut Bapak lingkungan itu berhasil nggak kita jaga gitu? Oh iya pasti, kalau kita berhasil jaga kebersihan lingkungan udah pasti kesehatan itu hadir gitu aja. Oke, baik. Menurut pendapat Bapak ini bagaimana tentang permasalahan kurangnya daya tampung pada Bank Pasar Kemiri ini, Pak? Maksudnya kekurangan tempat penampungan sampah gitu, overload atau bagaimana gitu ya? Iya. Ya saya rasa emang banyak hal sih. Kalau soal tempat penampungan sampah kadang overload, kadang juga habis gitu. Tergantung situasinya kalau kata saya mah. Iya. Lalu menurut pendapat Bapak, awal mula atau sejarah pertama kenapa bisa didirikannya bank sampah di Pasar Kemiri ini bagaimana awal mulanya, Pak? Kalau bank sampah di sini berdiri secara berjalan waktu aja gitu, nggak ada keterikatan sama kelembagaan atau apa gitu. Kalau di sini jadi masing-masing kalau saya bisa katakan masing-masing mencari sendiri begitu. Jadi nggak ya dikumpulin jadi satu atau apa gitu seperti tempat-tempat di Depok yang lain yang ada bank sampahnya. Kalau di sini beda. Iya. Lalu kegiatan apa sih, Pak, sehingga bisa banyak tumpukan sampah pada bank sini? Kegiatan masyarakat apa? Ya di sini sebenarnya bank sampahnya nggak terlalu ini ya. Di sini ada satu kelurahan Kemiri Muka, di sini kelurahan Kemiri Muka ya. Iya. Memang nggak ada tempat penampungan sampah seperti di sini. Iya. Biasanya kita dari dinas nih, kita angkut dari beberapa tempat gitu langsung kita buang. Gitu, karena ini ada pasar, jadi ditampung di satu tempat. Karena emang juga kemarin masyarakat banyak yang datang kemari untuk belanja karena Lebaran ya, puasa Lebaran kemarin tuh. Ya pasti volume sampah nambah dan itu normal kalau menurut saya gitu. Walaupun ada penumpukan ini, ada kendala lain sih seperti pengangkutan kita yang kurang maksimal karena di TPA-nya. Nanti kapan waktu boleh nanti Mbak sendiri cek ke TPA kita. Jadi ada di situ bisa kasih jawaban tersendiri tentang penumpukan yang ada di Depok, terutama yang di sini gitu. Tapi di tempat lain nggak sama. Pasti numpuk habis Lebaran. Iya. Selanjutnya, menurut Bapak ini di sampah di sini itu yang paling dominan atau yang paling banyak itu ditemukan itu sampah jenis apa ya, Pak? Di sini menurut saya banyaknya sampah rumah tangga. Sama limbah dari hasil pasar juga yang emang benar-benar sudah nggak bisa diolah lagi gitu kan. Biasanya kan kita juga ada pemilahan ya, ada pemilahan organik dan organik gitu yang bisa kita pilah, kita jadiin pupuk. Yang nggak bisa kita pilah kita angkut ke TPA untuk dibuang, namanya residu gitu. Lalu dampaknya bagi masyarakat itu tentang bank sampah di sini itu apakah ada dampak atau bagaimana, Pak? Kalau dampak udah pasti ya Mbak, namanya tempat jadi penumpukan sampah di sini pasti mempengaruhi udara juga, terus juga mempengaruhi kegiatan-kegiatan yang seharusnya di sini bisa lebih nyaman, aman gitu kan ya, enak gitu, bukan jadi kurang sedap begitu. Intinya mah ke situ aja, tapi selama kita terus berusaha untuk ini ya bisa lah, insya Allah kita berubah nih sedikit-sedikit. Terkait juga sama situasi di Pasar Kemiri Muka yang emang lagi kurang kondusif itu. Mungkin Mbak nggak tahu, tapi kita di sini tahu. Selanjutnya, menurut Bapak apakah ada aksi atau respon dari masyarakat terkait permasalahan ini, Pak? Ya sebelumnya saya sudah koordinasi ya sama RT RW, warga masyarakat di sekitaran TPS tempat sampah ini. Sedikit-sedikit kita kasih penerangan, kan mereka juga yang kemari gitu, buang sampah kemari, ngumpulin sampah di sini. Jadi ya mereka sudah paham karena di sini emang ada pengangkutan sampah gitu.
Jadi walaupun nanti ada keluhan dari masyarakat, dari lingkungan itu sendiri, bisa ditangani sama pengurusan mereka gitu. Karena kita udah sampaikan di sini emang ada pengangkutan. Gitu. Menurut Bapak, kira-kira siapa sih Pak yang bisa menjaga kesehatan sama kebersihan lingkungan ini? Ya seluruh manusia lah harusnya. Iya, karena tapi itu perlu bimbingan sih, butuh pembelajaran, jadi mereka paham tentang tata cara kebersihan itu sendiri. Tapi menurut saya semua orang lah harus. Untuk di lingkungan ini kira-kira Bapak ada kayak perutinan jaga lingkungan gitu nggak sih Pak di masyarakat setempat? Dalam hal apa nih Mbak? Kayak misalnya kerja bakti begitu? Iya, bisa kayak gitu kegiatan rutin. Iya, di kita ada setiap namanya Jumat Bersih. Setiap Jumat itu kita sama warga masyarakat sekitaran sini nih kerja bakti, ngangkut sampah, bersihin selokan, nebang mangkas pohon, juga pembabatan rumput yang kira-kira mengganggu pemandangan, yang juga merugikan lah. Itu untuk dilakukan tiap bulan apa per minggu gitu Pak? Setiap Jumat. Setiap Jumat. Oke, baik. Berarti dilakukannya setiap Jumat gitu ya Pak ya? Ya. Menurut Bapak kira-kira untuk perkembangan lingkungan ini 1-2 tahun ke depan kira-kira gimana ya Pak? Gini ya, kalau ngelihat kepadatan penduduk ya, termasuknya Kemiri Muka ini kan pusat kota Depok, jantungnya kota Depok ya. Di sini padat gitu segala macam. Untuk masalah kebersihan emang tugas kami ya dari Dinas Kebersihan untuk membina sedikit-sedikit masyarakat, mengasih pemberitahuan tentang pemilahan sampah, pengolahan sampah, buang sampah pada tempatnya, bagaimana aturan-aturannya seperti yang dibuat sama pemerintah, perda-perdanya segala macam. Ya sedikit banyak mereka mengerti, tapi tinggal pelaksanaannya yang mungkin butuh penekanan. Berarti harus ada lebih penekanan lagi ya Pak kepada masyarakat setempat untuk bisa bagaimana caranya menjaga kebersihan lingkungan. Ya intinya semangat kita jangan sampai kendor untuk ngasih pemahaman soal kebersihan, mengasih pandangan kita tentang hal-hal yang begitu kan perlu ekstra ya gitu. Kita mesti ngobrol sama pengurus, ketemu tatap muka sama masyarakat gitu, kita sampaikan hal-hal yang perlu manfaat buat mereka sebenarnya sih gitu kan. Ya kita sebagai pelayan masyarakat ya berusaha semaksimal mungkin lah kita sampaikan gitu Mbak. Oke, terima kasih. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, ini kan ada sampah di belakang kita ya Pak ya. Kira-kira kalau misalkan diangkut itu dapat berapa Pak? Dapat berapa truk? Ini volume sampah yang ada di sini Ya, gitu. Gitu. Ini lumayan banyak Pak, karena emang ada kendala pembuangan terakhir, pembuangan TPA akhir gitu. Akhirnya kendala pengangkutan yang biasanya satu hari itu satu mobil tronton yang besar itu sampah di sini satu hari satu tronton itu. Kalau ini ngeliat penumpukan saat ini sekitar 7 tronton habis ini selesai mengangkutnya. Untuk masyarakat sendiri pada awal-awal ada TPS ini ada keluhan nggak sih Pak dari masyarakat? Ya ada, waktu kalau ada penumpukan pasti ada keluhan, karena kan pasti imbas ke sampah terbawa hujan gitu, terbawa air, terus juga bau yang kurang sedap gitu kan. Ya pasti ada kendala-kendala di lapangan ya, tapi tetap tetap kita sampaikan gitu, kita coba cepat selesaikan gitu permasalahannya gitu. Untuk TPS ini apakah ada niat penambahan tempat Pak, lokasi seperti itu? Kalau penambahan tempat kayaknya saya kurang berwenang ya gitu, karena saya bagian pengangkutan juga di wewenang saya sekitaran TPS ini aja gitu. Untuk nanti ada penambahan tempat segala macam tergantung kebutuhan sih. Menurut saya masih cukup Pak, karena ini buat manuver juga jalan-jalannya masih enggak gitu. Terus untuk harapan Bapak terhadap kebersihan di lokasi ini gimana Pak? Iya, saya coba
mengandai ya. Namanya mengandai ya. Iya, harapan ya. Iya, pengennya pedagang itu bisa memilah sebenarnya mah. Pedagang pasar itu bisa memilah mana sampah yang harus dibuang langsung udah nggak bisa bermanfaat, mana yang masih bermanfaat. Kalau saya rasa hal itu bisa dikerjain, dijalankan gitu ya, sampah pasti berkurang signifikan karena bagian besar itu kalau menurut buku yang kita baca, segala panduan yang kita pelajari, 75% itu sampahnya masih manfaat. Begitu, kayak sisa-sisa makanan yang masih diolah bisa jadi pupuk. Terus plastik-plastik yang organik, non organik itu bisa laku kejual ya. Nah, paling-paling yang sisa-sisa kayak pampers atau yang benar-benar harus dibuang gitu ya, itu aja paling sedikit, cuman 10% lah gitu. Kemudian ada pesan nggak Pak buat anak muda kayak kita ini untuk tetap menjaga lingkungan? Gitu ya, harus ada pesan ya. Boleh Pak. Begini ya, Biar kalau saya pasti saya yakin ini mah mbak-mbak ini pasti udah pada paham soal kebersihan, terus kenyamanan, keindahan, tata cara buang sampah pada tempatnya atau apa begitu Pak. Tinggal diteruskan aja ke bawah, ke jenjang yang di bawah, disampaikan lagi, diajarkan lagi ke adik-adiknya yang di bawah nih, supaya mungkin 5 tahun atau 6 tahun ke depan itu mereka bisa ngajarin lagi ke bawahnya supaya bisa bersih lama-lama kan lingkungan. Nah iya, karena kan ini kan pasti berjalanan seumur hidup ya. Sampah kita hasilkan setiap hari. Itu emang kebutuhan. Ya sampah itu artinya kan sisa makhluk hidup yang tidak terpakai, kan itu kan artinya sampah begitu. Pasti ada setiap hari, setiap saat. Gitu Mbak. Itu aja sih. Sekian wawancara dari kelompok 3 mengenai tentang permasalahan yang ada di Pasar Kemiri Depok. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung. Semoga informasi yang telah Bapak berikan bisa bermanfaat khususnya buat kami ya Pak, dan untuk teman-teman sekalian. Semoga permasalahan di sini bisa cepat teratasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. A few moments later. Hai guys, kita baru pulang habis wawancara. Ini ada teman-temanku guys. Mana suaranya? Sudah lemas guys. I'm swimming in everything it said. I'm thinking about jumping in it. Stare.